Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Rana Putra. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul klasifikasi berita hoax berbahasa Indonesia di platform digital menggunakan machine learning dan bias di Kominfo Kota Solo dan Text Mining. Latar belakang. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memicu arus informasi yang masif, namun sekaligus menimbulkan tantangan serius berupa peningkatan penyebaran berita hoax yang dapat mengganggu ketertiban publik dan menurunkan kredibilitas informasi resmi. Sebagaimana terindikasi dari catatan Kominfo tahun 2023 yang mencatat lebih dari 5.000 konten berita palsu, kondisi ini menempatkan Dinas Komunikasi Informasi yang sehat. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan solusi inovatif melalui implementasi kecerdasan AI dengan pendekatan text mining menggunakan algoritma net bias yang dikenal efisien dalam klasifikasi teks. Tujuannya adalah mengembangkan decision support system berbasis machine learning yang mampu mendeteksi, memverifikasi, dan mengklasifikasikan berita secara otomatis sehingga meningkatkan efektivitas Diskominfo dalam upaya pencegahan penyebaran berita palsu di masyarakat. Di sini ada 3 rumus masalah. Yang pertama, bagaimana mengklasifikasikan berita hoax berbahasa Indonesia yang beredar di platform digital menggunakan metode machine learning dengan algoritma net bias. Yang kedua, bagaimana penerapan teknik text mining dapat membantu proses identifikasi dan klasifikasi berita hoax secara otomatis. Yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi sistem klasifikasi berita hoax yang dibangun dapat dimanfaatkan sebagai decision support system bagi Diskominfo Kota Solo dalam menanggulangi penyebaran berita palsu. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengembangkan sistem klasifikasi berita hoax berbahasa Indonesia berbasis machine learning menggunakan algoritma net bias. Yang kedua, menerapkan text mining untuk mengekstraksi dan menganalisis teks berita digital agar dapat membedakan antara berita asli dan berita hoax. Yang ketiga, menyediakan decision support system bagi Diskominfo Kota Solo sebagai alat bantu dalam mendeteksi dan mengambil keputusan terhadap informasi yang beredar di dunia digital. Selanjutnya, landasan teori. Penelitian ini bertujuan untuk membangun decision support system bagi Diskominfo Kota Solo guna menanggulangi penyebaran berita hoax yang masif di era digital. Secara teknisnya, masalah ini diatasi melalui pendekatan machine learning dan text mining. Data teks berbahasa Indonesia akan melalui proses praprosesan dan diubah menjadi representasi numerik yang berbobot menggunakan metode TF-IDF. Representasi fitur tersebut kemudian dimasukkan ke dalam metode klasifikasi net bias yang dipilih karena efisiensinya dalam natural language processing untuk memprediksi probabilitas suatu berita termasuk kategori hoax dan non-hoax. Hasil kerja sistem ini dapat divalidasi menggunakan matriks akurasi, presisi, rekal, dan F1 score untuk menguji hipotesis bahwa net bias efektif dan reliable sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang valid bagi instansi pemerintahan. Machine learning net bias. Net bias merupakan algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema bias dengan asumsi independensi antar fitur. Dalam konteks teks, fitur yang dimaksud adalah kata-kata term yang muncul dalam dokumen berita. Text mining. Text mining adalah proses pengolahan dan analisis data teks tidak terstruktur untuk mengekstraksi informasi, pola atau pengetahuan yang bermakna menggunakan pendekatan statik, linguistik, dan machine learning. Berbeda dengan data numerik. Teks seperti berita, artikel, atau unggahan digital
tidak memiliki struktur baku sehingga perlu diproses terlebih dahulu agar dapat dianalisis secara komputasional. TF-IDF atau Time Frequency Inverse Document Frequency. Metode pembuatan kata dalam teks mining yang digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu kata term di dalam sebuah dokumen relatif terhadap keseluruhan kumpulan dokumen korpus. Metode ini sangat umum digunakan dalam klasifikasi teks karena mampu menonjolkan kata-kata yang bersifat informatif dan menekan pengaruh kata-kata yang terlalu sering muncul namun kurang bermakna. Objek penelitian teks berita berbahasa Indonesia yang bersumber dari platform digital atau portal-portal berita dari media sosial dan situs web berita, dan diklasifikasikan ke dalam kategori hoax dan fakta. Metode penelitian. Di sini lokasi penelitian Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Solo. Objek penelitian teks berita berbahasa Indonesia dari platform digital. Metode dasar pendekatan kuantitatif eksperimental melalui pengembangan sistem berbasis machine learning dan analisis teks. Modal pengembangan sistem mengacu pada tahapan knowledge discovery in database atau CRISP-DM. Selanjutnya proses penelitian. Proses yang pertama adalah pengumpulan data. Mengumpulkan dataset teks berita berbahasa Indonesia dari sumber kredibel atau arsip verifikasi hoax. Yang kedua, praproses data. Prosesnya meliputi case coding atau mengubah huruf besar menjadi huruf kecil, tokenizing, memecah kata, stop work remove atau menghapus kata umum, dan stemming, mengembalikan ke kata dasar. Yang ketiga, ekstraksi fitur dan klasifikasi model. Mengubah teks yang sudah bersih menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF untuk mendapatkan bobot setiap kata. Yang keempat, klasifikasi model. Menggunakan algoritma Bayes classifier untuk melatih model dengan data latih dan memprediksi kelas hoax atau fakta pada data uji. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem klasifikasi berita hoax otomatis berbahasa Indonesia dengan menggunakan algoritma Bayes dan teknik text mining. Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi kendala verifikasi informasi secara manual di Diskominfo Kota Solo yang sering kali memakan waktu dan sumber daya yang besar. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.